يا رب خلقنا من عجل فلذاك ندعو باللجج يا رب خلقنا من عجل فلذلك ندعو باللجج. Ya Rabbi, wahai Tuhan kami, khuliqna, Engkau telah menciptakan kami min ajalin, dari bawaan watak terburu-buru. Falidzalika, oleh karena itulah, nad'u, kami berdoa dengan memohon kepadamu billajaji, dengan memelas. Jadi lajaj itu bermakna memelas. Jadi manusia itu asli diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala membawa sifat apa-apa itu terburu-buru. Maka di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, khuliqal insanu min ajal. Manusia itu dicipta oleh Allah dengan watak terburu-buru, dan ini warisan dari Nabi Adam. Di dalam tafsir Ibnu Katsir itu diceritakan ketika Nabi Adam dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu itu Nabi Adam masih berupa lempung tanah. Jadi Nabi Adam itu dicipta oleh Allah dari seluruh elemen, seluruh unsur tanah yang ada di muka bumi ini. Nah, tanah di muka bumi ini dalam riwayat Imam At-Tirmidzi itu adalah 3 warna dasar. Warna merah, putih, dan hitam. Sehingga seluruh anak keturunan Nabi Adam itu warnanya kalau nggak putih, hitam, merah. Kalau ada kulit selain warna 3 ini, namanya kalau di dalam hadis Tirmizi wama baina zalik. Jadi campuran dari putih sama hitam, hitam sama merah, merah sama hitam. Itu bukan warna dasar. Jadi warna itu kulit manusia ada 4. Saya waktu di India, saya perhatikan orang-orang dari South Africa, dari Jamaika, hitam itu sendiri itu berbeda-beda. Ada yang hitam itu kusam, seperti hitamnya orang India Tamil Nadu, kusam. Ada yang hitamnya itu hitam mengkilat, Ada yang hitamnya pekat seperti pantatnya wajan, benar-benar hitam. Ada yang hitam sampai seperti itu. Dan nanti ada yang hitam tapi ada cerah. Putih begitu juga, ada putih betul, ada putih kemerah-merahan. Nah, dalam sebuah riwayat, warna kulit Nabi SAW itu putih kemerah-merahan. Ya, Nabi Adam itu dicipta dari berbagai macam unsur tanah di muka bumi ini. Nah, sebagaimana tanah itu membawa warna secara zuhir, dia juga membawa karakter secara zuhir. Nah, karakter tanah itu juga terbagi menjadi 4, sama dengan sifat zuhirnya, hitam, putih, merah, wama baina zalik, campuran. Kayak kita orang Indonesia nih warna kulit wama baina zalik, itu sawo mateng, campur hitam sama putih. Nah, sebagaimana membawa sifat zuhir 4, juga tanah itu membawa 4 sifat batin. Ada sifat tanah itu membawa sifat yang keras. Ada tanah itu keras, kayak cadas begitu. Nah, maka setiap orang yang dicipta dari tanah yang sifatnya itu, karakternya itu keras, maka dia jadi orang keras. Nah, ada yang tanahnya itu tanah gembur, subur, lunak gitu. Dalam hadis ini dikatakan dari tanah yang sifatnya tuh lunak. Nah, dari tanah lunak ini Allah jadikan manusia itu ada yang sifatnya lembut. Itu kayaknya orang Sunda itu kayaknya dibuat dari tanah yang lunak, orang Jawa, ya gitu. Tapi kadang nggak bisa dipatok juga dengan suku, karena ya seperti contoh Sayyidina Abu Bakar itu lembut, Sayyidina Umar itu keras, sama-sama Quraisynya, sama-sama Bani Adinya. Ya,
Mungkin Habib Anis itu dicipta oleh Allah dari tanah yang lunak gitu. Mungkin begitu gitu. Nah, begitu pula ada tanah yang membawa sifat khobis. Tanah khobisnya adalah tanah jelek, artinya tanah buruk yang jika ditanam apapun tidak bisa tumbuh. Itu namanya tanah khobis. Dari tanah inilah Allah cipta orang-orang kafir. Sehingga orang itu kalau hatinya menolak cahaya hidayah, maka tidak ada kemanfaatan lagi hidupnya, itu seperti tanah yang khobis. Tidak bisa diambil manfaat apa-apa. Nah, orang-orang beriman, saya antum semua ini dicipta oleh Allah dari tanah at-thayyib namanya, yaitu tanah yang thayyib, tanah yang baik. Itulah tanah Allah ciptakan orang-orang beriman. Khalas? Sampai sini paham ya? Setelah tanah ini diaduk gitu, kemudian dibentuklah Nabi Adam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan ruh ke dalam tubuh Nabi Adam. Kemudian ruh Nabi Adam itu menjalar dari atas kepala. Dalam riwayat tafsir Ibnu Katsir dari kepala. Jadi berubah dari lempung, dari tanah liat itu berubah dari atas. Jadi manusia. Baru sampai pusar, Nabi Adam tuh melihat tangannya. Nabi Adam tuh ketika itu lihat tangannya. Kemudian padahal yang baru jadi manusia baru sampai perut. Setengah ke bawah itu masih tanah. Nabi Adam sudah berdiri jatuh lagi. Maka Allah berfirman, khuliqal insanu min ajal. Manusia ini dicipta terburu-buru, belum selesai udah berdiri. Jadi itu bawaan asli dari nenek moyang. Maka Imam Ghazali berdoa atas nama sifat bawaan ini. Ya Rabbi khuliqna min ajalin. Ya Allah, Engkau menciptakan kami membawa watak terburu-buru, maka kami berdoa minta pertolonganmu juga buru-buru juga. Gak kuat ini gitu. Kan indah sekali kan susunan ini. Masya Allah. Kami juga berdoa billah jadi dengan memohon, memelas. Gak kuat ya Allah. Coba rasakan ketika antum terdesak itu. Ketika harapan-harapan itu seakan-akan sirna. Itu ketika itu sudah. Ya Allah, segerakan ya Allah. Maka di sini Imam Ghazali menyinggung hal ini di dalam doanya. Doa dalam bait syair ini. Khuliqna min ajal. Falidzalika nad'u bil lajaj. Kami berdoa kepadamu dengan memohon ya Allah, dengan membawa watak manusia yang terburu-buru ini. Nah, ketika Nabi Adam sudah sempurna penciptaannya, sempurna, lengkap, kemudian beliau bersih. Nah, maka malaikat Jibril datang mengajarkan, katakan alhamdulillah. Maka Nabi Adam mengatakan alhamdulillah. Kemudian malaikat Jibril jawab, yarhamkallah. Nah, jadi maka dalam sebuah riwayat Nabi SAW, innallaha yuhibbul atsya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai bersin. Kenapa kalau bersin itu baca alhamdulillah? Karena Nabi Adam ketika sempurna penciptaannya mengatakan alhamdulillah. Dan kata medis bidan, setiap bayi yang baru lahir, itu wajahnya tuh belum masih begitu baru keluar begitu. Aneh wajahnya itu, belum bentuk aslinya. Nanti ketika dimandikan, ditunggu beberapa saat, nanti bersih, baru terbentuk dia. Benar. Dalam ilmu bidan itu begitu. Ya langsung wajahnya tuh bentuk sendiri. Mengikuti ya gen orang tuanya gitu. Jadi ketika bayi lahir dia nanti bersih. Nah, sebagaimana sempurna penciptaan Nabi Adam bersih. Maka Allah Subhanahu wa taala mencintai bersih, dan Allah tidak mencintai menguap, angop, wah gitu. Kayak nogo.
Menguap. Jadi menguap itu adalah simbol kemalasan. Nah, kalau bersin itu simbol sempurnanya penciptaan. Nah, maka bersyukur. Menurut Imam siapa? Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi, beliau mengatakan sejelek-jeleknya wajah manusia ketika bersin, kok balik lagi? Ya alhamdulillah. Jadi alhamdulillah ini coba bersin loh. Kayaknya welek tuh maksudnya jelek wajah orang ketika bersin itu. Alhamdulillah bisa balik seperti semula, maka disyukuri. Alhamdulillah balik. Nah, gitu. Ada ulama mengatakan demikian. Ada ulama mengatakan ketika orang itu bersin, terjadi keguncangan yang tidak bisa dikendalikan oleh tubuhnya, seperti gempa begitu. Kemudian dia stabil kembali dengan merasakan kenikmatan bersin itu, maka disyukuri. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Maka ada seorang Habib zaman dulu, itu namanya Habib Salim. Habib Salim ini punya anak kembar. Yang satu jadi Abu Bakar bin Salim, yang satunya lagi jadi Aqil bin Salim. Akhirnya menurunkan Habib Umar bin Hafid itu keturunannya jadi Abu Bakar bin Salim. Jadi itu kembar. Sebelum keluar dari perut ibunya, itu ngomong bayinya dalam perut ibunya, kamu dulu yang keluar apa saya? Kalau kamu dulu berarti kamu yang kakak, kalau saya terakhir berarti saya yang adik. Saya aja yang keluar dulu. Jadi bayinya ngomong dalam perut. Jadi pas sebelum keluar, nah itu yang mau keluar ini Habib Abu Bakar bin Salim yang lebih tua. Habib Bakar bin Salim bilang, yang duluan keluar jadi kakak akan jadi wali yang masyhur, kondang. Dan yang terakhir itu tidak terkenal. Kemudian beliau mengatakan al-masyhur bi barakatil mastur. Yang terkenal tuh berkah karena ada yang enggak terkenal. Akhirnya keluar nanti jadi Habib Abu Bakar bin Salim, menurunkan Habib Jindan itu, menurunkan Habib Umar bin Hafid, siapa lagi? Nah itu keluarga itu. Nah yang Aqil sebelum keluar itu bersin dulu, dijawab oleh ibunya, alhamdulillah baru keluar. Maka dari keluarga ini muncul al-atos yang artinya bersin. Itu salah satu paman saya itu dari marga al-atos. Itu kalau bersin, itu ayam-ayam itu ikut kukuruyung begitu. Saya bilang begini ya. Karena memang mbahnya dulu itu bersin dalam perut. Maka dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Azkar, man haddasa hadisan fa'atasa indahu fahuwa haqq. Barang siapa sedang cerita-cerita, kok ada yang bersin, berarti yang cerita itu benar, jujur itu. Beneran berarti. Bukan, wah ini suara cecak apa? Tokek apa cecak? Hah? Cecak. Nah cecak bener berarti ya? Oh, bener, ini bunyi cecak. Khurafat, gak ada dalilnya gue. Nah gak ada dalilnya. Kalau ini ada dalilnya. Man haddasa hadisan fa'atasa indahu fahuwa haqq. Barang siapa yang tengah cerita ada yang bersin, berarti yang cerita benar. Ceritanya itu benar. Jadi kalau dan yang sesuatu yang paling gak enak itu bilang mau bersin gak jadi, ya enggak? Wih gak enak rasanya. Wih semua ini terus gak sido. Lah caranya dia kan lihat cahaya. Jadi kalau kok ada kerasa nggak jadi langsung lihat lampu nanti bersin. Jadi koneknya bersin itu kalau lihat cahaya nanti bersin. Saya sering begitu. Coba takoni kita popo pengalamanku dewe. Itu ya selalu begitu. Gitu. Wallahu a'lam.